Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini ibu akan melanjutkan bagian terakhir dari materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang polusi. Silakan dilihat materi penjelasan ibu ini ya. Lingkungan kerja seperti pertanian, pertambangan, dan industri itu dapat menghasilkan bahan buangan yang dapat menjadi polutan bagi lingkungan. Nah, polutan ini dapat mengakibatkan pencemaran pada udara, air maupun tanah. Ya, nah contohnya pembuatan bahan pangan, pewarna tekstil itu merupakan ada contoh yang dapat menghasilkan zat polutan. Contoh jerutan yang dihasilkan pada beberapa lingkungan kerutan partikel tanah dan nitrogen. Untuk pertambangan menghasilkan sianida, arsenik, dan merkuri. Industri tekstil menghasilkan tetrakloroetil dan benzen. Rumah sakit menghasilkan sisa obat-obatan yang tidak digunakan atau sisa peralatan obat-obatan. Kemudian industri kertas itu menghasilkan klorin, natrium hidroksida. Dan di industri perminyakan menghasilkan nitrogen oksida sebagai polutan yang cukup banyak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada indikator polusi. Apa itu indikator polusi? Indikator polusi adalah faktor-faktor fisik, kimia, dan biologi yang menunjukkan adanya degradasi atau kerusakan pada lingkungan. Artinya indikator ini adalah faktor-faktor yang menunjukkan bahwa suatu lingkungan itu tercemar atau tidak. Kita lihat dulu yang pertama adalah indikator polusi udara. Nah, indikator polusi udara itu ada indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi. Untuk indikator fisik dari polusi udara adalah melihat warna dan baunya. Apabila udara tersebut tidak berwarna dan tidak berbau, maka ia dikatakan sebagai udara yang bersih. Ya, jadi kalau sudah berwarna dan berbau udaranya, maka dia sudah tercemar. Namun, ada beberapa zat pencemar yang memiliki sifat tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi, tidak bisa digunakan sebagai patokan utama. Ya, indikator fisiknya tidak bisa digunakan sebagai patokan utama. Nah, indikator polusi udara yang kedua adalah indikator kimia. Nah, indikator kimia yang kita gunakan berupa papan indeks standar pencemar udara atau disebut dengan ISPU. Nah, pada papan ISPU terdapat 5 parameter yang digunakan, yaitu partikulat atau debu, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Ya, yang ketiga, indikator polusi udara yang ketiga adalah indikator biologi. Ya, contoh indikator biologi adalah lumut kerak atau lichen. Ya, lumut kerak merupakan simbiosis antara algae fotosintetik atau cyanobacteria dengan fungi. Ya, jadi indikator biologi ini apabila ada suatu makhluk hidup atau lichen ini di suatu tempat, maka tempat tersebut dapat mendeteksi bahwa udara di sekitarnya tercemar atau tidak. Ini adalah contoh indeks standar pencemar udara atau papan ISPU. Ya, tersebar di beberapa tempat di wilayah Pekanbaru. Salah satunya ada di dekat halte busway di depan Bank Indonesia, ya, atau di depan kantor wali kota Pekanbaru. Nah, nilai indeksnya itu 0 sampai 50 baik, 51 sampai 100 itu sedang, 101 sampai 190 tidak sehat, 200 sampai 299 sangat tidak sehat, dan di atas 300 itu berbahaya. Berikutnya adalah contoh indikator biologi pada polusi udara. Ya, di sini ada beberapa lumut kerak. Ya, apabila di suatu tempat ada fructose, ya, maka tidak ada polusi udara. Untuk yang berbentuk folios, ya, berarti polusi udaranya rendah. Krustus itu polusi udara tingkat sedang. Dan kalau misalnya tidak ada ditemukan lumut kerak sama sekali, maka di tempat tersebut tingkat polusinya tinggi. Kita masuk kepada indikator polusi air. Ya, indikator polusi air sama dengan udara, terbagi atas 3, indikator fisik, kimia, dan biologi. Nah, indikator fisik itu berasal dari bau, warna, dan rasanya. Ya, apabila berbau, warna, dan ada rasa, maka sudah menunjukkan bahwa ada senyawa kimia atau polutan di dalam air. Ya, di sini contoh air bersih itu memiliki sifat jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan suhunya netral.
Sedangkan kalau air tercemar itu keruh, berbau, berwarna, dan memiliki suhu yang panas. Selanjutnya adalah indikator kimia bagi polusi air. Yang pertama, pH air. pH air menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air. Air yang bersih memiliki pH netral atau sekitar 7. Dissolve oksigennya lebih besar, kemudian BOD-nya atau biological oxygen demand-nya kecil. Sedangkan air tercemar itu pH-nya bisa kurang dari 7 bersifat asam atau lebih dari 7 bersifat basa. Dissolve oksigennya itu sangat kecil, kemudian BOD atau biological oxygen demand-nya besar. Dissolve oksigen atau oksigen terlarut itu adalah oksigen yang larut di dalam air. Nah, oksigen yang larut di dalam air ini digunakan oleh makhluk hidup di dalam air untuk bernapas. Ya, apabila ada zat polutan di dalam air, maka dissolve oksigen atau DO-nya akan mengalami penurunan, sehingga akan mempersulit makhluk hidup di dalam air untuk bernafas. BOD atau biochemical atau biasa disebut juga biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biochem atau biokimia adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalam air untuk kebutuhan respirasi. Ya, selanjutnya adalah indikator biologi bagi polusi air. Ya, indikator biologi bagi polusi air adalah Escherichia coli. Jadi kalau jumlah Escherichia coli pada perairan itu tinggi, maka menunjukkan bahwa perairan tersebut sudah tercemar. Selanjutnya kita masuk kepada indikator polusi tanah. Nah, indikator polusi tanah ini sama juga, ada indikator fisik, kimia, dan biologinya. Untuk indikator fisiknya, yaitu dari kualitas tanah, ya, antara lain warna tanah, kedalaman lapisan atas tanah, kepadatan tanah, tekstur, dan endapan pada tanah yang menunjukkan tanah tersebut sudah tercemar atau tidak. Yang kedua, indikator kimia. Ya, indikator kimia pada polusi tanah itu ada pH, salinitas atau kadar garam, kandungan senyawa organik, fosfor, dan logam berat. Indikator biologi pada polusi tanah yaitu dengan adanya cacing tanah. Ya, apabila suatu tanah atau di suatu wilayah itu masih terdapat cacing tanah, maka tanah tersebut masih belum tercemar. Ya, sedangkan apabila di dalam tanah sudah tidak ditemukan lagi cacing tanah, maka sudah menyatakan bahwa tanah tersebut sudah tercemar. Oke anak-anak ibu, ini tugas kalian untuk hari ini ya, buat soal kemudian jawabannya. Tugas dikumpulkan pada saat kita tatap muka. Baik, selesailah sudah pembelajaran kita tentang polusi. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.